Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mohon maaf karena sering izin karena perjalanan duka dan juga ada nostalgianya karena apa? Karena pada dasarnya perjalanan duka ya, karena saya kemarin ke Kalimantan karena kakak saya sakit dan akhirnya meninggal dunia. Kalaupun misalnya ada nostalgia itu adalah ketidaksengajaan karena ketemu dengan teman-teman yang lama puluhan tahun tidak pernah ketemu. Mungkin ada yang sampai 30 tahun sebelum ketemu. Perjalanan panjang, walaupun mungkin bagi anak muda sekelas kalian, selevel kalian itu ada perjalanan ringan-ringan saja dari Surabaya sampai ke ujung Kalimantan. Mungkin kalau usia-usia kamu enteng, tapi bagi orang seusia saya yang berat, mulai berangkat sampai pulang kemarin saja kalau dihitung saya mungkin kurang lebih 12 jam. Laut, udara, darat. Kenapa laut? Karena pulau tempat saya tinggal kan harus menyeberang laut dulu untuk bisa ke Bandara Tarakan. Kurang lebih 1 jam. Dari Tarakan ke Balikpapan kurang lebih 50 menit pesawat. Kemudian Balikpapan Surabaya 1 jam 20 menit. Yang agak lama Surabaya Blitar kurang lebih 5 jam. Ya 5 jam karena nunggunya. Jadi kondisi normal kalau lewat tol mungkin 4 jam ya, 3 atau 4 jam. Karena travel dari Surabaya ke Blitar itu biasanya kan nunggu penumpang penuh, penumpang banyak baru dia berangkat. Setahu saya mereka itu adalah travel yang mengantarkan penumpang yang berangkat pagi. Jadi dari Blitar malam dari jam 11 jam 12 sampai Surabaya untuk penerbangan jam 5 pagi. Dan mereka tidak pulang menunggu penumpang kalau ada yang mendarat sore. Saya kemarin perjalanan panjang di bandara kemarin sempat drop baterai saya sehingga putus komunikasi dengan travel dan saya bingung muter bandara berkali-kali hanya untuk mencari tancap charger. Berisi 1% baru saya bisa nelpon dan baru bisa ketemu orang. Kalau enggak, hilanglah jejak dan saya tidak bisa balik ke Blitar dalam hari itu juga. Jadi banyak hal yang mungkin berubah kalau dulu saya berangkat masih dalam kondisi itu. Waalaikumsalam. Nah sekarang pertanyaan kenapa harus saya? Sedikit saya ceritakan bahwa kami bersaudara 5 orang. Kakak saya yang pertama juga sudah agak sakit-sakitan di Jogja sana, perempuan, sehingga tidak mungkin bisa sampai ke Kalimantan. Yang kedua sudah meninggal, yang ketiga yang baru meninggal kemarin, yang keempat ada di Kalimantan juga, walaupun lain kota. Yang satu di Kalimantan Timur, kalau kakak saya yang kemarin meninggal di Kalimantan Utara. Dan yang terakhir atau yang ragil, yang bungsu itu saya. Jadi saya juga sudah tua, tapi termasuk paling muda di keluarga. Sehingga yang dipercaya untuk mewakili kakak-kakak saya. Sekalipun kondisi fisik saya mungkin juga sebenarnya sulit ya. Kalau harus naik ke atas speed dari jembatan melangkahkan kaki kan juga agak riskan. Sementara kan perahu atau speed itu kan tidak diam. Berbeda kalau naik bis, mungkin bisnya bisa diam. Tapi kalau perahu kan selalu bergoyang. Jadi risikonya juga besar. Tapi siapa lagi kalau bukan saya? Oleh karena itu mungkin ya ini di luar kendali saya, di luar perencanaan. Tiba-tiba saja dikabari kalau kakak saya kritis dan harus dibawa menyeberang laut juga untuk tindakan darurat yang harus dilakukan. Mungkin kalian tidak bisa membayangkan pulau tempat tinggal saya itu adalah pulau yang sangat kecil
setingkat kecamatan. Ada hanya rumah sakit Pertamina yang juga fasilitasnya sudah tidak seperti dulu, kemudian ada puskesmas, sehingga fasilitasnya tidak bisa disamakan dengan rumah sakit. Nah, sehingga untuk tindakan darurat yang urgen atau yang sangat mendesak harus dibawa dengan ambulan laut menyeberang ke kota yang namanya Kota Tarakan. Kota Tarakan ini bukan ibu kota provinsi Kalimantan Utara, tapi termasuk kota besar. Di situ rumah sakitnya juga termasuk rumah sakit umum daerah yang fasilitasnya lumayan. Ya, tetapi apapun ikhtiar, kita sudah berikhtiar semaksimal mungkin, tapi Allah yang sedang berkehendak lain. Jadi saya cuma bisa mohon maaf karena selain itu tidak bisa. Untuk hari ini saya akan sedikit menyampaikan materi tentang analisa karya desain komunikasi visual. Desainer itu tidak semata-mata mendesain. Jadi kamu nanti sebagai desainer itu tidak sekedar mendesain, tapi bisa juga berfungsi sebagai pengamat, penikmat, bahkan mungkin kritikus desain. Kalau saya menyebutkan kata kritik, itu bukan berarti kita menyudutkan, merendahkan, menjatuhkan, tetapi lebih kepada mengapresiasi dan memberi masukan untuk motivasi berkarya lebih baik. Mengapa ini perlu saya jelaskan? Karena seringkali kita itu agak istilahnya baper dengan istilah kritik. Kalau kita dikritik, seringkali kita merasa disudutkan. Memang kritik itu seringkali kalau dirasakan itu sakit. Jadi misalnya kamu berkarya, kemudian dikritik, oh ini kurang itu seringkali terasa sakit. Tetapi tujuannya adalah untuk lebih bisa memperbaiki karya selanjutnya. Jadi jangan merasa bahwa kritik itu menyudutkan atau menjatuhkan, tapi lebih kepada motivasi. Kamu berteman akrab misalnya dengan seseorang, kalian biasa saling mengkritik. Nah, tujuannya bukan untuk menjatuhkan, tapi mengingatkan. Nah, sama seperti seorang desainer menjadi pengamat, menjadi kritikus, itu adalah untuk memberi masukan. Saya misalnya memberi nilai kemudian mengkritik karya kamu, bukan tujuan saya untuk menjatuhkan kamu, tapi lebih memberi tantangan supaya kamu menjadi lebih baik. Dimanapun orang seringkali mengatakan kritik itu sakit, memang iya gitu. Tapi lebih baik dikritik daripada didiamkan saja kemudian karyamu tidak diterima, kan? Lebih sakit lagi. Nah, kita bisa melakukan kritik karena kita mencoba melakukan analisa terhadap karya desain. Analisa bisa dilakukan siapa saja. Kalau di dalam konteks estetika, mungkin kalian mengenal yang istilahnya kreator dan spektator. Kreator itu adalah yang menciptakan, spektator adalah yang mengamati, menilai, dan mengapresiasi. Saya nggak tahu estetika apakah semester ini atau semester kemarin. Jadi dalam estetika kan ada istilah itu. Seniman itu berlaku sebagai kreator. Desainer memang bukan seniman, tapi di sini secara analogi bisa kita masukkan ke dalam konteks kreator karena kamu juga mencipta. Spektator, pengamat, itu adalah orang yang nanti melihat. Kalau dalam desain, customer bisa, atau mungkin sesama teman di dalam satu lingkup kerja desain. Itu jadi spektator. Spektator adalah orang yang mengamati. Antara kemampuan kreator dan spektator ini
bisa saja dimiliki oleh satu orang. Jadi kamu sebagai desainer, bisa juga sebagai pemirsa, sebagai pengamat. Saya biasanya kalau ikut event-event seperti seminar atau workshop, saya tidak menyebutkan saya sebagai dosen, saya tidak menyebutkan saya sebagai pengajar, tapi lebih menyebutkan sebagai penikmat desain. Jadi pernah suatu kali di acara seminar, saya menyebutkan penikmat desain, ada yang angkat tangan menanyakan saya, Pak, jenengan ini betul-betul penikmat atau pelaku? Akhirnya saya mengaku saya juga pelaku desain. Tapi di sini saya menempatkan diri sebagai penikmat desain. Ilmu yang kita dapatkan, teori-teori yang kita dapatkan di dalam belajar secara akademis di bidang desain itu bisa menjadi bekal kita di dalam memposisikan diri sebagai kreator, pencipta, dan juga di dalam memposisikan diri sebagai pemirsa atau pengamat. Bukan tidak mungkin suatu saat kamu juga menjadi customer, pemesan desain. Karena mungkin apa yang kamu pesan, kamu merasa bahwa perlu ada input baru selain kemampuan yang kamu miliki. Bukan untuk membandingkan, tapi untuk menambah wawasan. Teori dan praktek adalah dua hal yang saling menunjang, seperti halnya kalau kita mempertanyakan lebih dulu mana teori dan praktek, seperti kita menanyakan lebih dulu mana telur dan ayam. Bagi kalian di sini, kalau sudah berpengalaman desain, itu bisa mengatakan bahwa lebih dulu praktek. Baru kalian menimba ilmu akademis untuk menjadi pengaya atau pelengkap dari ilmu desain yang sudah pernah kamu terapkan. Secara akademis, kamu akan memiliki tambahan teori, baik teori utama yang berhubungan dengan konteks desain maupun teori penunjang. Oke, jadi di dalam teori kita belajar desain komunikasi visual itu tidak terpaku hanya terbatas pada teori-teori tentang DKV. Karena di DKV sendiri kamu juga belajar estetika. Estetika, kalau kita kembangkan lagi, itu nanti akan berkaitan juga dengan yang namanya filsafat, ilmu sosial, dan sebagainya. Jadi ilmu utama tetap dipelajari, ilmu penunjang juga perlu kita tambahkan. Jadi teori itu adalah hal-hal yang sifatnya kognisi, pengetahuan, yang nantinya pada saat kita praktek, kita implementasikan, bisa saja selaras, bisa juga bertentangan atau saling melengkapi. Orang otodidak bermula dari praktek. Ya, banyak kan orang mengatakan, saya di dalam mendesain otodidak, bermula dari trial and error, learning by doing, coba-coba. Tapi ada juga yang bermula dari teori terlebih dahulu, kemudian mencoba diterapkan. Barangkali di antara kalian ini termasuk kategori mempelajari teori, kemudian nanti teori itu kamu terapkan. Mengapa teori penting? Karena teori akan memberi tuntunan. Ada kaidah-kaidah yang mungkin sebelumnya tidak kamu ketahui, bisa kamu dapatkan dengan membaca teori. Teori bisa bermula dari praktek yang diformulasikan, dituliskan, yang nantinya bisa dirumuskan untuk kamu pelajari step by step. Ya, sekalipun sekarang ini yang namanya teori bisa kamu dapatkan di mana saja. Saya sendiri juga seringkali memperkaya teori dengan mencari di media elektronik maupun media sosial. Karena kemungkinan untuk penyebaran informasi sekarang ini kan sangat mudah. Kita bisa mengakses kapan saja, di mana saja, tinggal mengetikkan apa kebutuhan kita. Bahkan mungkin dengan AI itu akan lebih tertunjang. Ketikkan saja kebutuhan kamu, nanti dia akan memunculkan alternatif pemecahan masalahnya. Ya, jadi ya, jauh lebih mudah. Nah, di dalam konteks ini, di dalam kita mengamati karya desain komunikasi visual, tujuannya adalah pertama, kita
mencoba mencari makna dari karya desain. Sebagai desainer, itu adalah untuk memperkaya imajinasi di dalam kita berkreasi. Dengan melihat karya orang lain, biasanya itu akan memicu pikiran kita untuk berimajinasi, kalau bisa saya lebih baik dari karya tersebut. Kalau seorang seniman biasanya melihat pameran, itu bukan dia ingin membandingkan karyanya dia dengan karya yang dilihat, tetapi lebih kepada untuk menambah wawasan, menambah referensi, sehingga dia memiliki imajinasi yang bisa lebih kreatif. Desainer juga demikian. Ya, jadi jangan malu-malu untuk melihat karya orang lain, sekalipun mungkin kamu merasa levelmu sudah lebih tinggi. Jadi bisa saja adik kelasmu karyanya lebih bagus dari kamu. Karena yang namanya berkarya itu adalah proses yang tidak bisa sekedar kita pilah-pilah berdasarkan level. So, saya sudah levelnya mungkin bintang 5, ini masih bukan begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Nah, jadi di dalam analisa DKV, karya DKV, saya sebut analisa karya DKV. Kita bisa memulai dengan teori tadi yang saya katakan, teori utama yang berhubungan dengan DKV. Apa saja yang mulai dari nirmana, kemudian apa lagi, estetika, fotografi, teori-teori fotografi, kemudian teori apa lagi, bahasa visual dan sebagainya. Itu adalah teori utama. Bisa. Kemudian ada teori ini adalah pengayat. Kalau kamu pernah mengenal yang namanya istilah Golden Ratio, kamu harus menambah pengetahuan tentang matematika, tentang nilai-nilai estetis. Kamu mungkin bisa mendalami bahasan di dalam ilmu filsafat tentang keindahan. Kan dalam filsafat ada dibahas tentang keindahan, menarik tidak menarik. Kalau kita melihat suatu karya seni atau karya desain, ada properti yang mungkin kita miliki sehingga kita merasa bahwa karya tersebut bernilai estetis seni atau bernilai estetis desain. Nah, itu dari ilmu penunjang. Semakin kamu banyak membaca, semakin banyak melihat, maka insya Allah teori-teori tersebut akan semakin bertambah banyak. Berpikir tentang desain itu adalah berpikir yang dalam kehidupan sehari-hari semua kamu lihat dari sudut desain. Makan di warung, makan mie misalnya, penampilan penyajian itu kamu lihat dari sudut desain. Membaca menu bukan sekedar untuk pesan makanan yang disajikan, tapi bagaimana layout dari buku menu tersebut. Jadi berpikir desain di dalam kehidupan sehari-hari setidak-tidaknya coba kita aplikasikan. Kamu pesan makanan secara online, kamu lihat aplikasinya, kira-kira interface-nya menarik atau tidak. Itu juga menambah wawasan kamu tentang desain. Jadi bukan sekedar memanfaatkan, tetapi coba tinjau dari sisi desain komunikasi visual. Ya, kalau memang kamu berminat ke bidang itu, mulai sekarang coba manfaatkan. Jadi tidak sekedar masuk warung makan kenyang sudah begitu saja, tidak ada yang dilihat. Sekarang ini layout di dalam warung pun terkadang membangkitkan selera orang untuk datang lagi, bukan sekedar rasa enak makanannya. Ya, salah satunya saja kebersihan warung juga sangat perlu. Jadi, misalnya warung itu catnya warnanya putih,
bersih, mungkin orang akan lebih tertarik dibandingkan warung yang catnya warna hitam kemudian kelihatan kotor. Tapi kembali lagi bahwa bukan berarti membedakan antara bersih dan kotor dengan cara menggunakan warna hitam dan putih, tapi ada kreativitas yang harus kita lihat di situ. Kemudian teori, ini nanti di sini ada yang namanya karya DKV. Di sini ada yang namanya konteks. Konteks itu adalah ruang lingkup yang membatasi kita melihat karya DKV ini. Secara umum, coba saya berikan contoh saja. Konteks itu maksudnya adalah seperti ini. Kalau saya di pinggir jalan mengangkat tangan, itu maknanya bisa jadi saya melambai kepada teman saya yang di seberang sana. Bisa juga saya menghentikan kendaraannya lewat. Konteksnya, karena saya berada di tempat yang memang memberi makna seperti itu. Tapi kalau saya angkat tangan di kelas, maka maknanya sudah berbeda. Bisa jadi saya ingin bertanya, bisa jadi saya ingin menginterupsi atau mengajukan pertanyaan. Sama aja bertanya, mengajukan pertanyaan, atau ingin menjawab. Jadi itu yang dimaksud dengan konteks. Konteks itu adalah medan makna di mana sesuatu ditentukan oleh waktu dan tempat. Bisa jadi tindakannya sama, mengangkat tangan. Bentuk visualnya sama, itu yang disebut kontennya. Kontennya bisa sama. Ini nanti di sini ada audiens. Audiens itu target sasaran. Jadi konteks itu diwakili oleh konten. Konten bisa sama, tapi kalau konteksnya berbeda, dia maknanya bisa berbeda. Sebagai contoh, kita melihat di pinggir jalan mungkin karya desain komunikasi visual yang sekarang lagi ramai adalah iklan politisi. Kenapa ini saya kasih contoh? Karena banyak. Itu kita sudah tahu bahwa kalau orang menampilkan foto di baliho, karena konteksnya sekarang ini adalah konteks untuk menjelang pemilihan umum tahun 2024, maka pasti dia ingin menjual dirinya, ya, mempromosikan dirinya untuk di ini. Karena kita sudah tahu konteksnya. Tapi kalau kita tidak tahu konteksnya, kita bertanya, apa sih ini orang ini? Kok pamer apa istilahnya? Fotonya. Nah, konteks itu bisa juga ditunjukkan dengan elemen-elemen visual yang menunjang penampilan seorang tokoh. Misalnya di situ pasti ada logo partai politik. Di situ biasanya ditampilkan juga tokoh-tokoh senior dari partai politik tersebut. Kenapa demikian? Karena si politisi yang menjajakan dirinya ini kurang pede, makanya tampilkan misalnya ada pimpinan partainya atau tokoh partainya yang sudah menjadi anggota dewan. Ini contoh. Kemudian iklan rokok misalnya. Jadi kalau saya menyebutkan rokok, bukan berarti saya mengajak kamu untuk merokok, tapi lebih ingin menunjukkan bahwa ada konteks yang seringkali orang awam tidak melihatnya, tetapi toh mereka tahu kalau itu iklan rokok. Ini berhubungan dengan konteks. Iklan rokok sekarang ini kan menurut aturan undang-undang itu tidak boleh menampilkan gambar rokok maupun adegan orang sedang merokok. Nah, cara mengakalinya bagaimana mereka? Akhirnya menampilkan hal-hal yang mungkin bagi orang awam tidak relevan dengan produk rokoknya. Ada yang menampilkan petualangan. Apa hubungan petualangan dengan rokok sebenarnya? Terjun payung, apakah orang terjun payung mau sambil merokok? Hal-hal yang sebenarnya tidak ada hubungan dan tidak relevan, tapi dipaksakan. Nah, konteksnya ditunjukkan di mana? Biasanya ada tulisan peringatan. Orang melihat tulisan peringatan merokok itu sudah tahu bahwa oh, konteks iklan ini adalah iklan produk. Banyak juga yang hanya menampilkan merek.
misalnya Sober, Apache dan sebagainya. Itu kalau tidak ada tulisan dilarang merokok merugikan kesehatan, ya masih gitu kan teksnya. Merokok, saya sudah lama tidak pegang merokok. Merokok itu kan, itu orang tidak tahu itu adalah iklan produk rokok. Nah sekarang pertanyaannya kenapa kok tidak mereknya ditulis rokok saja? Itu tuh orang sudah tidak perlu memperhatikan konteks, sudah tahu lagi. Jadi jualan sabun ya tulis saja mereknya sabun. Pensil, mereknya pensil. Kenapa tidak? Kan lebih mudah. Sehingga orang tidak perlu melihat konteksnya dulu baru bisa menerjemahkan. Kalau tidak salah memang ada aturan pemberian nama. Nama ini juga merupakan hak kekayaan intelektual. Jadi pemberian nama itu kan juga harus didaftarkan. Nama yang terlalu generik itu kalau nggak salah tidak boleh, tidak unik. Tetapi saat ini menurut saya banyak nama-nama yang sudah sangat meng-Indonesia dan sangat membumi. Ya contohnya misalnya warung aja kan, ayam nelongso, ya bebek nelongso, ayam nelongso. Itu kan sebenarnya kalau kita pikir secara logis, merek itu menurut saya kurang pas. Ya. Tapi kenapa laris membuat mereka? Kemudian ada namanya, saya tidak ingin menyebutkan merek, tapi menggunakan kata setan dan iblis di merek makanan menurut saya kurang etis. Loh. Tapi kok ya laris? Gitu. Menurut keyakinan kita kan sebenarnya pemberian nama itu kalau bisa positif, karena nama itu adalah doa. Jadi kalau misalnya roti iblis misalnya, hanya karena ingin sensasi, itu sebenarnya kalau menurut keyakinan yang saya miliki itu tidak pas. Jadi memberi merek yang positif lah. Toh masih banyak kata-kata positif yang kita. Ini sekali lagi saya cuma membahas masalah konteks. Jadi konteks itu juga nanti akan menentukan bagaimana wujud karya di kafe yang kita buat. Nah pada saat kita mengamati juga demikian. Iklan tentang bank misalnya, kita harus tahu ini memang konteksnya tentang perbankan. Iklan tentang lembaga pendidikan, kita juga harus tahu ini adalah iklan tentang lembaga pendidikan sendiri. Sehingga pesan-pesan yang disampaikan itu sesuai dengan konteksnya. Dan sekali lagi, yang saya sampaikan ini bukan sekedar sebagai pengamat, tapi juga sebagai pencipta. Kalau kamu mau dipercaya membuat iklan Institut Asia, misalnya, kamu harus juga berpikir bahwa konteksnya adalah lembaga pendidikan. Membuat iklan tentang rokok, misalnya, kamu harus berpikir bahwa ini adalah produk yang sebenarnya menurut orang-orang itu adalah menjual barang yang tidak sehat. Waalaikumsalam. Nah ini konteks dan konteks ini saling berdampingan. Kemudian di sini, jadi di dalam analisa semua harus dikaitkan. Di sini ada yang namanya media. Media itu adalah wujud bentuk yang nanti akan disebarkan atau disampaikan kepada audiens. Bisa media cetak, bisa media sosial atau media elektronik. Saya kurang tahu apakah di televisi masih banyak iklan sekarang. Kecuali kalau sepak bola saya yakin pasti banyak iklan. Yang lain saya tidak tahu. Apakah masih ada sinetron azab yang itu juga ada? Masih. Kayaknya kamu penggemar azab. Tidak apa-apa. Apa yang kamu gemari itu mencerminkan dirimu. Sepak bola kenapa banyak menarik iklan? Karena memang penggemar permainan sepak bola itu sangat banyak. Jadi
Terkadang orang hanya melihat permainan sepak bola itu sebagai tontonan yang menghibur. Kalau saya menonton sepak bola lebih milih-milih. Bukan saya merendahkan pemain sepak bola Indonesia, tapi pemain sepak bola Indonesia lebih banyak milih tawurnya daripada prestasinya. Itu yang saya nggak suka. Jadi sepak bola adalah lahan yang memang banyak dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan. Ini salah satu metode untuk menganalisa, yang juga analisa ini bukan sekedar kita menyoroti ini, tapi membuat kita bisa berpikir gimana kita bisa berkarya lebih baik, bisa lebih kreatif. Analisanya di sini, hasil analisa. Biasanya hasil analisa itu dibuat dalam bentuk uraian, ulasan atau tulisan yang sifatnya deskriptif menjelaskan. Nah, perwujudannya adalah kita melihat setiap elemen desain berdasarkan pesan visual, pesan verbal dan pesan visualnya, atau tanda verbal dan tanda visualnya. Tanda verbal adalah teks, tulisan. Tanda visual bisa berupa ilustrasi, foto, atau gambar yang lain. Ya, seperti print ad yang pernah saya tunjukkan, itu ada tanda verbal. Tanda verbal biasanya mungkin headline-nya, ya, tanda verbal. Daftar sekarang juga, misalnya kesempatan terbatas. Headline-nya adalah daftar sekarang juga, kesempatan terbatas adalah sub headline-nya. Kemudian nanti ada penjelasan dalam bentuk body copy atau body text. Body copy atau body text itu adalah teks yang sifatnya menguraikan secara panjang lebar yang ada kaitan dengan headline dan sub headline. Kalau di iklan majalah itu biasanya terlihat jelas mana headline, mana sub headline, mana body copy atau body text. Ya, body text itu penjelasan rinci, penjelasan detail dari apa yang disampaikan di headline. Nah, kalau iklan dalam bentuk spanduk atau baliho, karena dipasang di pinggir jalan, biasanya tidak terlalu banyak teks yang panjang. Coba kamu perhatiin, kalau ada yang memuat teks yang panjang, yang membutuhkan proses membaca yang lama, maka berarti desainernya kurang mempertimbangkan psikologi orang yang lewat. Orang lewat di pinggir jalan tujuannya bukan untuk membaca. Misalnya pun mereka melihat dan membaca, itu hanya karena kebetulan pandangan matanya di depan matanya terpampang gambar tersebut. Tapi tujuan utama orang berjalan itu adalah untuk mobilitas, bukan untuk membaca. Jadi coba kamu perhatikan, kira-kira spanduk masih ada juga tadi. Spanduk, kalau tulisannya terlalu banyak, itu berarti mereka tidak sadar bahwa spanduk dibaca orang secara sepintas. Baliho juga. Baliho dan spanduk, walaupun itu termasuk mungkin kategorinya sekarang promosi yang sifatnya masih sudah tradisional, ya, tetapi masih banyak digunakan. Dulu setahu saya di daerah Soekarno-Hatta, setelah jembatan Brawijaya sini, banyak baliho yang sering dipasang. Saya nggak tahu sudah lama nggak lewat sana, jadi apakah masih ada. Itu kita bisa melihat mana yang sadar desain, mana yang tidak. Yang sadar desain misalnya kalau di jalan, teksnya sedikit, tapi mengena, singkat, jelas, padat, sederhana. Kalau teksnya yang panjang berarti customernya tidak menyadari bahwa desain di pinggir jalan itu bukan desain yang mengharuskan orang berhenti membaca, tapi desain yang dibaca secara mobile, secara bergerak. Kalau brosur itu adalah promosi yang memang nanti akan dibaca mungkin sambil duduk atau sambil beristirahat.
seperti orang membaca koran atau majalah. Tapi saya nggak tahu apakah sekarang ini masih banyak orang yang membaca koran dan majalah karena gempuran teknologi elektronik, media sosial itu sudah sedemikian besar. Media cetak sepertinya sudah semakin banyak ditinggalkan. Media audio pun juga kayaknya sudah semakin banyak ditinggalkan karena orang lebih memilih streaming. Jadi ini sekedar intermezzo aja bahwa mungkin 5 atau 10 tahun ke depan radio itu mungkin sudah semakin tidak atau beralih ke streaming, tidak lagi siaran secara on air. Televisi juga kayaknya seperti itu. Jadi orang sudah melihat semua informasi di dalam genggaman, tidak butuh duduk di tempat tertentu di mana saja bisa. Oke, jadi analisa ini ya saya tuliskan ke sini ya. Itu menganalisa tanda verbal dan tanda atau pesan visual. Nah, pesan atau tanda visual ini nanti hubungannya dengan yang namanya ilmu semiotika, yang belajar tentang tanda. Teori-teori tokoh-tokohnya paling tidak ada 3 tokoh, Barthes, Saussure dan Ferdinand de Saussure, Barthes, ada 1, 2, 3 ini biasanya yang berkaitan dengan icon, indeks, dan simbol. Jadi membaca karya di kafe itu tidak bisa terlepas dari teori semiotika. Saya Ferdinand de Saussure atau Barthes itu satu Charles Sanders Peirce. Sanders Peirce itu tokohnya gitu ya. Kamu mau baca secara detail teori itu bagus, tapi tidak juga yang penting kamu mengerti. Ya, perasaan teman, bersatu lagi sign, simplified, ya. Jadi mana konotasi, mana denotasi itu juga harus dipelajari. Karena di dalam memaknai karya di kafe kita tidak bisa terlepas dengan makna konotasi dan denotasi. Mungkin yang lebih banyak adalah di makna konotasi, karena lebih menggunakan proses berpikir yang agak lumayan ini ya, menantang. Kalau denotasi aja mungkin biasa. Icon, index itu juga harus diperhatikan. Sesederhana apapun iklan, sesederhana apapun promosi, sesederhana apapun desain, kalau kita menggunakan kaidah analisa ini, baik di dalam mengamati maupun berkarya, insya Allah karya kita akan bisa menjadi baik. Tapi sekali lagi, semua ini juga membutuhkan yang namanya kreativitas, sering-sering berkarya, sering-sering melihat, sering-sering mengapresiasi. Seorang seniman kan juga begitu. Dia berkarya, melihat, bukan untuk membandingkan, tapi untuk berkarya. Seorang desainer bisa saja menjadi seniman. Seorang yang berlatar belakang seni murni atau pendidikan seni bisa saja menjadi desainer. Banyak lulusan DKV yang akhirnya menjadi seniman. Mereka tidak berkarya di kafe, tapi lebih berkarya seni murni. Pendidikan saya adalah pendidikan seni rupa, tapi lebih banyak ke karya desain. Jadi memang kita tidak bisa mencoba mencari garis tegas antara desain, komunikasi visual dan seni. Bisa saja saling mempengaruhi. Memang ada yang mengatakan bahwa DKV itu bukan seni. Ada yang mengatakan ini kan lebih ke arah ilmu komunikasi. Jadi yang utama adalah bagaimana mengkomunikasikan pesan, tetapi divisualisasikan secara menarik atau disampaikan secara visual dan menarik. Nah, pesan verbal atau tanda verbal itu biasanya juga membutuhkan keterampilan atau skill di bidang sastra. Semakin kamu pintar mengolah kata yang menarik,
maka insya Allah pesan urban yang ingin kamu sampaikan itu akan memiliki daya tarik tersendiri. Oleh karena itu, di dalam sebuah kerja desain biasanya itu ada desainer, ada copywriter. Ya, cuman memang selama ini kebanyakan kita sebagai desainer juga sebagai copywriter. Pemberian nama sebuah produk atau sebuah lembaga itu juga menggunakan pemikiran seorang copywriter. Menarik apa enggak pemberian nama ini? Penyusunan kata-kata ini menarik apa enggak? Ya kalau yang biasa membuat puisi mungkin secara tidak langsung sedikit banyak sudah bisa membuat teks atau kalimat yang menarik. Jadi desainer harus memiliki kepekaan seorang sastrawan juga selain seorang seniman. Ya sastrawan juga masuk seniman, ya, maksudnya seniman visual. Jadi kemampuan mengkomposisikan, mengkomposer elemen-elemen visual itu kalau bisa juga dibarengi kemampuan mengkomposer teks yang sifatnya verbal. Jadi memang desainer ditantang untuk bisa menguasai kedua-duanya. Hingga nanti kamu mau konsentrasi kemana? Ke desain visualnya atau copywriternya. Copywriternya juga menentukan sebenarnya. Bukan sebenarnya, memang menentukan. Jadi copywriter terkadang membuat teks penjelas terlebih dahulu. Seorang desainer menerjemahkan teks tersebut secara visual. Kalau di Jakarta biasanya biro-biro desain itu sudah memilah mana copywriter, mana desainer. Copywriter itu terkadang membuat advertorial. Jadi seolah-olah dia artikel, tapi sebenarnya adalah promosi. Jadi misalnya dia membahas tentang sebuah perusahaan A, bla 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 bla, buntutnya itu adalah promosi. Karena biar bagaimanapun kita tidak bisa melepaskan diri bahwa DKV itu tujuannya adalah untuk salah satunya untuk presentasi dan promosi. Ini yang bisa saya sampaikan sementara ini. Nanti ya rencana saya, tapi belum sekarang saya sampaikan. Untuk tugas akhir UASnya itu adalah menganalisa karya DKV yang karya belum saya tentukan, mungkin bisa kamu pilih sendiri atau nanti saya yang menentukan. Oleh karena itu banyak-banyaklah membaca teori, banyak-banyaklah membaca buku yang berhubungan dengan karya DKV dan analisa karya DKV. Saya tidak perlu menyebutkan satu-satu, coba saja kamu ketikkan di Google semiotika komunikasi visual atau analisa semiotika komunikasi visual. Banyak karya-karya yang berhubungan dengan itu, baik karya dosen, karya mahasiswa. Karya mahasiswa pun ada yang karya tugas akhir, ada yang juga karya reguler, misalnya untuk di pertemuan kelas. Jadi misalnya dia membahas tentang logo perusahaan ini dengan analisa yang berpegang pada teori konten-konten media dan sebagainya. Sekali lagi ini bukan sekedar untuk kepentingan pengamat. Nanti kalau kamu menempatkan diri sebagai desainer, ya kepentingan seorang desainer untuk menambah wawasan kreatif, imajinasi kreatif. Piknik visual itu adalah sesuatu yang memang dibutuhkan oleh desainer. Jangan malu bertanya, jangan malu berdiskusi. Carilah komunitas yang kita usahakan memiliki visi yang kurang lebih sama dengan kita. Misalnya pun kamu ikut pengajian, ya carilah komunitas yang kira-kira nanti pengajiannya mirip-mirip pikiran dengan kita. Karena pasti akan nyambung. Kalau komunitasnya berbeda, yang tidak sevisi dengan pikiran kamu, nanti bisa belajar lagi. Ya ini saya tidak mengarahkan kamu ke arah sana, tapi paling tidak kalau kamu memang mau jadi desainer ya coba berusaha untuk menjadi desainer yang baik dulu lah. Yang betul-betul memang fokusnya ke desain. Karena biar bagaimanapun pekerjaan itu adalah ibadah. Kalau kita memang bisa menghayatinya sedalam mungkin bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita inginkan adalah
ridho dari Yang Maha Kuasa. Manusia ini kan bisa menyelaraskan antara keinginannya dan takdir yang sudah ditentukan oleh Allah. Kalau kamu terkabul apa yang kamu lakukan kan, kamu pasti ini berkat dari. Berarti kan kamu bisa menselaraskan antara apa yang kamu lakukan dari. Sekali lagi ini bukan dakwah, tapi memang begitulah kehidupan. Karena biar bagaimanapun kita tidak bisa terlepas dari Yang Maha Kuasa. Meminta kita hanya kepada Yang Maha Kuasa. Kalau kamu minta sama orang lain itu hanya sebagai mediator. Karena dia kamu anggap sebagai orang pintar. Kalau kamu menganggap dia orang pintar, berarti kamu orang yang tidak. Jangan sampai begitu ya. Kita semua insya Allah orang pintar. Itu yang bisa saya sampaikan sementara ini. Untuk yang nanti ikut reprogramika masuknya misalkan jam 12.30. Abdul Aziz Fakih, Ahmad Izan, Agung Nur Rahman, Agus Hilman, Ahmad Ziar, Ahmad Fikri, Albertus Erik, Ali Akbar Arafah, Anantalia Eka, Aulia Ilyas, Bagas Segala, Christian Mahardika, Eldus Chandra, El Sadai, Eredita, Fatima Zuko, Febriados, Felix, Fergidion, Fikri Yus, Gavin Surya, Herman Sakti, Ilham Andriansa, Irfan Maulana, Yonatan Kisanta, Muhammad Fainal, Muhammad Fajar Kurniawan, Muhammad Abiyu, Muhammad Arif Okta, Muhammad Mufaim Jilmi, Muhammad Nur Ramadan, Muhammad Rizal, Rizal Al-Farisi, Muhammad Sariful, Federikus, Radela Andaya, Raffi Dirga, Reviga Gafar, Rizal Zulmi, Singgit Maulana, Tiara Maharani, Winda Bulan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.